kebergambangan kebajikan dan nilai luar biasa dalam hidup salah satu tokoh, yaitu Habibur Rahman Wahid. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, alangkah baiknya kita sedikit mengenal siapa itu Habibur Rahman Wahid. Nah, Habibur Rahman Wahid ini atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur merupakan salah satu tokoh nasional Indonesia yang dikenal sebagai ulama, intelektual, pejuang demokrasi, dan sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat. Sepanjang hidupnya, Gus Dur dikenal karena komitmennya terhadap kemanusiaan, pluralisme, toleransi, dan hak-hak kelompok minoritas. Meskipun berbagai tantangan, kritik, bahkan konflik politik yang berat, Gus Dur tetap konsisten memperjuangkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian, Gus Dur ini juga dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia karena membela hak-hak minoritas, menghapus diskriminasi rasial, dan merawat toleransi beragama. Selain itu, julukan yang lain dari Gus Dur ini adalah Bapak Tionghoa yang diberikan oleh sejumlah tokoh Tionghoa karena pemerintahannya dianggap membebaskan orang-orang Tionghoa dari penindasan yang mereka alami selama masa Orde Baru. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu karakter strengths yang menonjol pada Gus Dur. Yang pertama ada keberanian, di mana Gus Dur ini dikenal berani menyuarakan pendapat, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan meskipun sering menghadapi penolakan dari berbagai pihak. Beliau tidak ragu membela kelompok yang mengalami diskriminasi, bahkan ketika sikap tersebut tidak populer. Nah, ini dibuktikan dengan Gus Dur membela hak-hak dari kelompok minoritas yaitu Tionghoa. Yang kemudian nilai yang kedua ada kepemimpinan atau leadership, di mana sebagai ketua PBNU dan Presiden Republik Indonesia, Gus Dur ini menunjukkan kemampuan memimpin masyarakat dalam situasi sosial dan politik yang kompleks, di mana ia mampu menjadi figur pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Kemudian yang ketiga ada open-mindedness atau keterbukaan pikiran. Gus Dur ini memiliki pandangan yang terbuka terhadap perbedaan agama, budaya, dan suku karena ia percaya bahwa keberagaman merupakan kekayaan yang harus dihargai dan dijaga. Selain itu juga beliau sering melakukan dialog antar umat agama. Kemudian nilai yang keempat ada kindness atau kepedulian. Gus Dur ini menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kelompok-kelompok yang termarginalkan. Ia sering membela hak-hak masyarakat kecil, minoritas agama, dan kelompok yang mengalami ketidakadilan seperti yang terjadi pada etnis Tionghoa. Kemudian yang kelima adalah humor, di mana salah satu ciri khas Gus Dur adalah kemampuannya menggunakan humor untuk menghadapi masalah. Humor yang dimilikinya membantu mencairkan ketegangan dan membuatnya tetap mampu berpikir positif dalam situasi sulit. Nah, cerita dari humor ini bisa kita lihat ketika dimana Papua meminta izin untuk mengibarkan bendera bintang kejora. Nah, di mana hal itu sempat menjadi terjadi beberapa penolakan dari petinggi negara. Akan tetapi Gus Dur mengizinkan pengibaran bendera
bintang kejora dengan syarat posisinya harus berada di bawah bendera merah putih. Nah, selain itu beliau juga menganggap bahwa bintang kejora hanyalah simbol budaya atau umbul-umbul milik rakyat Papua, bukan simbol kedaulatan politik atau kemerdekaan. Kebijakan berani ini berhasil meredam gejolak dan memenangkan hati masyarakat Papua tanpa menggunakan kekuatan militer. Nah, masuk pada yang kedua, yaitu bukti konkret dari tindakan yang dilakukannya. Nah, bukti yang pertama adalah tentang membela hak kelompok minoritas, di mana Gus Dur ini secara konsisten memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas yang ada di Indonesia. Beliau menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa memandang agama, etnis, ataupun latar belakang budaya. Hal ini dibuktikan dengan mencabut berbagai kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap masyarakat Tionghoa. Kemudian yang kedua ada mendorong kehidupan yang toleran. Nah, selama menjadi tokoh agama dan pemimpin nasional, Gus Dur ini aktif mempromosikan dialog antar umat beragama serta menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan dalam masyarakat yang beragama. Nah, ini seperti cerita beliau ketika mengunjungi Pulau Bali. Alih-alih mengunjungi kantor NU setempat, beliau lebih memilih untuk bersilaturahmi dengan raja-raja atau tokoh lintas agama yang berada di pulau tersebut. Kemudian yang ketiga ada reformasi demokrasi. Sebagai Presiden Indonesia, Gus Dur berupaya memperkuat demokrasi dan kebebasan sipil setelah berakhirnya era Orde Baru. Ia mendukung kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang keempat ada tetap aktif berkarya meskipun memiliki keterbatasan fisik. Nah, ini ketika Gus Dur menginjak usia dewasa, ia memiliki gangguan penglihatan, tetapi Gus Dur tetap aktif menulis, berdiskusi, dan memimpin organisasi serta memberikan kontribusi bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan ketangguhan dan semangat hidup yang tinggi. Masuk ke poin 3, yaitu penggunaan kebajikan saat menghadapi krisis besar. Nah, salah satu krisis besar yang dialami Gus Dur adalah ketika masa kepresidenannya menghadapi konflik politik yang berujung pada pemberhentiannya sebagai presiden pada tahun 2001. Yang pertama itu keberanian menghadapi tekanan politik. Di tengah tekanan politik yang sangat besar, Gus Dur tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang diyakininya. Ia tidak mengubah sikap hanya demi mempertahankan kekuasaan. Kemudian yang kedua ada pengendalian emosi. Walaupun beliau menghadapi kritik dan penolakan, Gus Dur ini tetap relatif tetap tenang dan menyikapi berbagai konflik politik. Beliau lebih memilih menyampaikan pendapatnya secara terbuka daripada menggunakan kekerasan atau tindakan yang merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga ada resiliensi atau daya letting, di mana setelah beliau tidak menjabat lagi sebagai presiden, Gus Dur ini tetap aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Ia tidak membiarkan kegagalan politik menghentikan kontribusinya kepada masyarakat. Kemudian yang keempat ada optimisme dan harapan, di mana Gus Dur tetap percaya bahwa demokrasi, toleransi, dan persatuan bangsa dapat terus berkembang di Indonesia, dan keyakinan ini mendorongnya untuk terus berjuang hingga akhir hayatnya. Nah, pada poin analisis berdasarkan teori psikologi positif. Nah, menurut
Peterson dan Seligman 2004, individu yang mampu menggunakan kekuatan karakternya secara optimal akan lebih mudah mencapai kesejahteraan psikologis atau well-being dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Nah, pada Gus Dur ini tampak beberapa kebajikan utama. Yang pertama ada wisdom dan knowledge, yaitu kebijaksanaan dan pengetahuan. Ini terlihat dari kemampuannya memahami berbagai persoalan sosial, politik, dan keagamaan secara mendalam serta memberikan solusi yang mengedepankan kemanusiaan. Kemudian ada keberanian, yang mana ini terlihat dari keberaniannya membela kelompok minoritas dan memperjuangkan demokrasi meskipun menghadapi resiko politik yang besar. Kemudian ada humanity atau kemanusiaan. Ini terlihat melalui kepeduliannya terhadap kelompok yang mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Kemudian ada keadilan itu sendiri, di mana beliau memperjuangkan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang, agama, suku, ataupun budaya. Kemudian ada makna dan spiritualitas, di mana nilai-nilai keagamaan yang dimiliki Gus Dur ini menjadi sumber makna hidup yang mendorongnya untuk terus berbuat baik bagi sesama. Kemudian jika dikaitkan dengan teori PERMA dari Martin Seligman, yang pertama ada makna hidup yang menjadi aspek paling dominan karena hampir seluruh perjuangannya berorientasi pada kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian relationship atau hubungan positif, ini terlihat dari kemampuannya membangun hubungan dengan berbagai kelompok yang berbeda. Kemudian ada pencapaian yang terlihat dari kontribusinya dalam memperjuangkan demokrasi, toleransi, dan hak asasi manusia di Indonesia. Yang terakhir ada keterlibatan. Ini terlihat dari dedikasinya yang tinggi dalam berbagai bidang sosial, keagamaan, dan juga politik. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah dari tutur kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.